Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas Sistem Operasi gelombang 2, khususnya kelas malam ya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, kita bertemu lagi untuk pertemuan yang ketiga ya. Pada pertemuan yang ketiga ini nanti saya akan memberikan materi baru dengan tema perkembangan sistem operasi. Nah, dari pengantar kemarin saya harapkan Anda sudah memiliki sedikit atau mungkin banyak wawasan dan gambaran tentang apakah sistem operasi itu dilihat dari sisi pengertiannya, kemudian dari contoh-contohnya, nah kemudian bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk komponen-komponen yang ada di dalam sistem operasi. Nah, untuk malam ini kita langsung saja masuk ke tema, yaitu perkembangan sistem operasi. Nah, untuk perkembangan sistem operasi ini dibedakan menjadi beberapa generasi ya. Jadi di setiap generasi itu pasti memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Nah, tentunya harapan kami di sini Anda semua bisa membedakan perbedaan dari masing-masing perkembangan sistem operasi di setiap generasinya, dan kita bisa mengetahui poin atau benang merah dari setiap generasi tersebut. Ya, mungkin dari generasi pertama itu ada kelebihan juga dan ada kekurangan. Nah, dari kekurangan tadi ditutup oleh lahirnya generasi berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari generasi yang pertama itu muncul pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Mungkin pada tahun ini banyak juga yang belum lahir ya. Nah, di sini generasi pertama merupakan awal perkembangan dari sebuah sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Nah, kekurangan atau keterbatasan manusia ini yang biasanya disebut dengan faktor human error. Ya, jadi hal inilah yang menjadi debut munculnya pertama kali generasi pertama pada perkembangan sistem operasi itu adalah keterbatasan dari manusia, di mana tidak bisa cepat dalam melakukan perhitungan dan kemudian banyak melakukan kesalahan atau kecerobohan seperti itu ya. Nah, ini tadi dari generasi yang pertama. Berikutnya muncul generasi yang kedua. Jadi kalau kita lihat dari generasi pertama tadi, munculnya sistem operasi itu untuk membantu kebutuhan manusia, seperti itu ya. Karena keterbatasan manusia, faktor human error tadi, maka muncullah sistem operasi generasi yang pertama. Kemudian muncul sistem operasi generasi yang kedua. Di sini tidak lagi melihat sebagai komputer alat bantu untuk membantu pekerjaan manusia saja, di mana di sini generasi kedua itu memperkenalkan yang namanya batch processing system. Ya, di mana pada generasi kedua ini muncul pada tahun 1955 sampai dengan 65. Apakah batch processing system itu atau BPS? Ya, jadi BPS ini adalah job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Jadi semua pekerjaan itu dikerjakan dalam satu bagan seperti itu, satu rangkaian seperti itu, kemudian dikerjakan atau dieksekusi itu berurutan. Urut pertama kali tadi yang masuk dulu mana perintahnya, itu yang akan dikerjakan seperti itu. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi OS
tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Nah, jadi kalau kita lihat di sini eh, beberapa komputer itu ternyata belum dilengkapi oleh OS tertentu, ya, tetapi fungsi dari OS itu telah ada. Nah, contohnya fungsi OS itu apa saja? Seperti FMS atau Fortran Monitoring System dan IBSys, ya. Jadi generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama sebetulnya dari sistem operasi. Kalau kita lihat dari generasi yang pertama tadi perbedaannya di mana? Jadi kalau generasi pertama itu lebih mengarah kepada pembuatan sebuah media elektronik, berbasis elektronik seperti itu. Kemudian dia fungsinya untuk membantu atau mempermudah pekerjaan manusia dengan segala keterbatasannya. Nah, kemudian pada generasi yang kedua ini, ya, justru merupakan awal muncul dari OS, ya, karena pada tahun ini fungsi dari OS itu sudah mulai ada, yaitu FMS dan IBSys. Nah, di sini pada tahun 64 IBM mengeluarkan komputer keluarga sistem garing 360 dan komputer S garing 360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari OS garing 360. Sistem 360 kemudian berevolusi menjadi sistem 370. Nah, jadi fungsi dari OS ini yaitu FMS dan IBSys ini merupakan sebuah fungsi OS secara sistem, ya, itu sudah ada, dan pada dekade ini itu IBM mengeluarkan komputer keluarga sistem atau S garing 360 yang merupakan OS pada saat itu. Dan dalam perkembangannya, sistem 360 ini berevolusi menjadi sistem 370. Nah, berikutnya untuk generasi yang ketiga, yaitu tahun 65 sampai 80-an. Pada generasi ini, perkembangan OS itu dikembangkan untuk melayani banyak user. Ya, jadi pada generasi yang kedua itu hanya satu user, satu pemakai, begitu ya, satu unit kebutuhan. Belum memikirkan untuk melayani beberapa user sekaligus. Nah, pada generasi yang ketiga, kekurangan pada generasi kedua tadi mulai diperbaiki, yaitu dengan mengembangkan suatu OS yang melayani banyak user dalam waktu yang bersamaan, di mana para user interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka OS menjadi, nah ini kriteria pada generasi yang ketiga, multi user. Ya. Kemudian multi user itu pengertiannya digunakan oleh banyak user sekaligus. Kemudian multi programming yang kedua, melayani banyak program sekaligus. Selain multi user ada multi programming. Kemudian ada time sharing. Setiap pemakai satu terminal online. Ya, jadi bisa di-sharing. Kemudian pooling, membuat peripheral seolah-olah dapat digunakan secara bersama-sama sekaligus pada saat yang bersamaan. Dapat diakses secara simultan yang menggunakan teknik menyediakan beberapa partisi memori. Nah, ini keunggulan dari perkembangan sistem operasi generasi yang ketiga, di mana sudah mengarah kepada kebutuhan user dengan banyak permintaan atau banyak akses di sini, dan mulai muncul istilah multi user, multi programming, kemudian time sharing dan pooling. Nah, ini harus paham ya. Kalau multi user, saya ulangi, bisa digunakan untuk banyak user, pemakai. Multi programming bisa melayani banyak program sekaligus, ya, berbagai aplikasi. Time sharing itu bisa berbagi, ya, setiap pemakai menggunakan satu terminal online. Kemudian spooling itu membuat beberapa partisi memori sehingga seolah-olah peripheral itu dapat
dipakai bersama-sama pada saat yang bersamaan. Itu tadi beberapa istilah yang muncul setelah adanya generasi yang ketiga. Nah, berikutnya generasi yang keempat. Generasi keempat ini muncul tahun 1980 sampai tahun 2000. Pada generasi ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau generasi ketiga tadi itu lebih mengarah kepada kebutuhan penggunaan user mulai banyak yang pakai, gimana caranya bisa pakai bareng-bareng seperti itu. Tapi kalau generasi yang keempat ini lebih mengarah kepada jaringan. Ya, pada masa ini para user telah dinyamankan dengan istilah GUI atau Graphical User Interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman, di mana pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi keempat ini ditandai berkembang dan meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan. Jadi ciri khasnya komputer desktop itu, komputer pribadi itu lebih berkembang, lebih unggul ya, lebih meningkat kemampuannya dan juga penggunaan teknologi jaringan. Kemudian jaringan TCP atau IP telah mulai digunakan secara luas oleh kalangan baik itu militer, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum. Jadi kalau di generasi sebelumnya itu mungkin fokus ya pada satu bidang saja, misalkan laboratorium penelitian seperti itu. Kalau munculnya komputer pertama kali itu untuk penggunaan laboratorium militer sebetulnya ya, penggunaannya dulu. Nah, sekarang ini sudah berkembang. Jadi di bidang mau penelitian, perguruan tinggi, untuk kalangan pendidikan, masyarakat umum itu sudah lebih mudah untuk menggunakan sistem operasi. Nah, kemudian ini ada sedikit tambahan penjelasan tahun 56 dan tahun 69. Itu ada poin-poinnya ya. Untuk tahun 56 itu ada GMNIIC garing O. Sistem operasi pertama ini digunakan pertama kali oleh General Motors pada komputer besar IBM 704. Namun sistem ini tidak lebih hebat dari batch processing yang kita lihat dari generasi yang pertama tadi. Kemudian tahun 69 itu muncul Unix. OS modern pertama ini dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie yang saat itu membutuhkan sebuah platform untuk bermain game. Ya, di mana nama game mereka yang terkenal dengan istilah Space Travel ini sangat cepat sekali jika menggunakan OS jenis Unix ini. Jadi kita ketahui tahun 56 itu muncul OS yang dikeluarkan oleh IBM. Kemudian tahun 69 itu muncul OS modern yang penggunaannya support untuk kepentingan game, ya namanya Unix pada saat itu. Nah, kemudian tahun 73 itu muncul Xerox Alto, sistem operasi pertama dengan graphical interface yang hanya digunakan khusus untuk penelitian saja. Kemudian tahun 80 ini muncul ada Kidos ya. Kemudian dirancang untuk prosesor Intel 8086. Kemudian Microsoft itu membeli lisensi Kidos pada tahun 80 ini dan menjualnya ke berbagai perusahaan komputer. Kemudian tahun 81 itu muncul PC-DOS. Ya, kalau Kidos itu Quick DOS tadi. Kemudian kalau PC ini personal komputer, ya. Kemudian IBM meluncurkan PC-DOS yang dibeli dari Microsoft untuk komputernya yang berbasis prosesor Intel 8086. Kemudian
MS-DOS. Microsoft menggunakan nama MS-DOS untuk OS ini jika dijual oleh perusahaan di luar IBM. Jadi mengeluarkan sendiri ya, untuk PC DOS itu IBM, sedangkan MS-DOS itu Microsoft. Nah, kemudian tahun 83 sampai 85 itu ada MS-DOS versi 2 ya, yang diluncurkan untuk komputer PC XT, kemudian ada sistem 10 di mana Apple meluncurkan Macintosh, kemudian ada MS-DOS 30, Microsoft meluncurkan MS-DOS 30 untuk PC AT yang menggunakan chip Intel 80286 dan mulai mendukung penggunaan hard disk yang lebih dari 10 MB. Nah, kemudian MS Windows 1 ini Microsoft memperkenalkan MS Windows ya, sistem operasi yang telah menyediakan berbasis GUI dan kemampuan multitasking. Sayangnya sistem operasi ini sangat buruk performanya dan tidak mampu menyamai kesuksesan Apple. Kemudian muncul Novel NetWare yang diluncurkan untuk OS berbasis jaringan yang dibuat untuk prosesor khusus Intel 8086. Kemudian tahun 88 sampai 90 ya, itu ada MS-DOS 4. Microsoft mengeluarkan MS-DOS 4 dengan suasana grafis 3W ya. Kemudian ada sedikit histori tentang perpisahan dua perusahaan. IBM berjalan dengan OS2 dan Microsoft berkonsentrasi pada Windows. Ini tahun 88-90-an ya terjadinya perpisahan itu. Kemudian Windows 3.0 mulai meluncur. Microsoft karena fokus pada Windows tadi meluncurkan Windows versi 3 yang ternyata sambutan cukup baik dari kalangan user. Kemudian muncul MS Office. Microsoft membundle Word, Excel, dan PowerPoint untuk menyingkirkan saingannya. Dulu ada istilah aplikasi seperti Lotus 123, WordStar, WordPerfect, dan Quattro ya. Nah, ini disingkirkan dengan penggunaan MS Office yang lebih praktis, lebih simpel, dan lebih mudah dipahami oleh user. Nah, kemudian tahun 91 sampai 95. 91 ini muncul Linux ya, mengembangkan OS berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang diberi nama Linux. Kemudian MS-DOS versi 5, Microsoft menambahkan fasilitas full screen editor, undelete, unformat, dan key basic. Sudah mulai ada aplikasi pemrograman ya, bisa digunakan untuk aplikasi membuat program. Dan di sini ditambahkan fasilitas kita bisa melakukan pembatalan seandainya kita menghapus sebuah data atau seandainya kita melakukan proses format. Nah, kemudian tahun 92 Microsoft meluncurkan Windows 31 dan kemudian Windows for Workgroup 3.11 di tahun berikutnya. Kemudian tahun 93 itu muncul Windows NT. Microsoft meluncurkan Windows NT, OS pertama berbasis grafis tanpa DOS di dalamnya yang rencananya untuk server jaringan. Kemudian ada web browser, rilis pertama adalah Mosaic, browser web untuk internet. Kemudian MS-DOS-nya versi 6, memperkenalkan MS-DOS 6 upgrade yang mencakup program kompresi hard disk double space. Nah, kemudian tahun 94 ini muncul FreeDOS. Ya, FreeDOS dibuat setelah Microsoft berniat untuk menggantikan dukungannya terhadap DOS dan menggantinya dengan Windows 95. Kemudian tahun 95 itu muncul Windows 95. Microsoft meluncurkan Windows 95 dan ternyata mendapat tanggapan yang cukup baik dari user. Kemudian tahun 96 itu muncul Windows NT versi 4. Tahun 97 Mac OS untuk pertama kalinya Apple mempergunakan nama Mac OS pada Mac OS 7.6. Tahun 98, web browser Internet Explorer menjadi bagian penting karena berhasil mengalahkan Netscape Navigator. Google, search engine terbaik, hadir di internet dan diketahui menggunakan Linux sebagai servernya. Kemudian tahun 99 itu ada Corel Linux,
Corel pembuat program CorelDRAW yang sebelumnya telah menyediakan WordPerfect versi Linux, ikut membuat OS berbasis Linux dengan nama Corel Linux dan yang nantinya beralih nama menjadi Sandbox. Tahun 2000, Mac OS diganti dengan mesin berbasis BSD Unix dengan kernel yang disebut sebagai Mac OS garing 10. Kemudian ada Windows 2000 sebagai penerus Windows NT. Kemudian ada Windows ME, ya, meluncurkan ME ini adalah versi Microsoft terakhir dari Windows 95. Kemudian ada China Ghost Linux, ya. Ini merupakan Red Flag Linux yang diluncurkan oleh negara Cina. Nah, kemudian tahun 2001 itu ada Windows XP. Mulai muncul pertama kali. Tahun 2002 itu ada OpenOffice, program perkantoran berbasis open source yang diluncurkan oleh Sun Microsystems. Kemudian ada OS lokal, buatan anak negeri berbasis Linux. Contohnya ada Trustic Merdeka, WinBI, Rimba Linux, Komura. Jadi ada ya dari anak negeri itu tahun 2002 itu mulai muncul OS buatan sendiri. Kemudian tahun 2003 muncul Windows Server 2003. Tahun 2004 itu ada Ubuntu. Ada beberapa versi distro yang dikeluarkan, yaitu Ubuntu berbasis GNOME, Ubuntu berbasis KDE, dan Xubuntu berbasis XFCE, dan Edubuntu untuk pendidikan. Kemudian tahun 2005 itu ada Mandriva. Mandrik bergabung dengan Connectiva dan berganti nama menjadi Mandriva. Tahun 2006 itu ada Unbreakable Linux. Jadi Oracle ikut membuat distro di sini yang berbasis Linux, diturunkan dari Red Hat Enterprise, di mana mengeluarkan Chiplook, ya. Distro lokal terus bermunculan di tahun ini, bahkan majalah Chip yang lebih banyak memberikan pembahasan tentang Windows juga tidak ketinggalan membuat distro Linux dengan nama Chiplook yang diturunkan dari distro lokal PC Linux dari keluarga PC Linux OS. Chiplook merupakan distro lokal pertama yang didistribusikan dalam format DVD. Kemudian tahun 2007 itu muncul Windows Vista. Ya. Nah, di sini tentunya memiliki fitur yang jauh lebih baik dari sisi 3D desktop dengan Aero Glass, Sidebar, dan Flip 3D, tapi harus memiliki spesifikasi komputer yang sesuai juga. Nah, ini tentunya kalau pengen pakai Vista ya komputernya harus speknya sesuai seperti itu. Tahun 2008 muncul 3DOS, ya. Di sini 3D desktop di Indonesia ditandai dengan hadirnya sistem operasi 3DOS yang dikembangkan oleh PC Linux. Ada beberapa versi yang disediakan, yaitu versi 3DOS untuk pengguna umum, serta versi distro warnet Linux dan Game Center Linux. Tinggal kita mau menggunakan yang mana sesuai kebutuhan dari user. Tahun 2010 itu muncul Windows 7. Ya. Nah, bisa dikatakan OS ini merupakan sistem operasi terbaik yang ada pada saat ini. Kemudian tahun 2012 muncul Windows 8, memiliki tampilan yang sangat menarik dibandingkan Windows yang sebelumnya. Tahun 2014 sampai 2015 muncul Windows 10. Ya, Windows 10 ini merupakan tampilan Windows terlengkap dibanding versi sebelumnya dan merujuk pada kesempurnaan. Kemudian itu tadi yang bisa kita lihat dari perkembangan sistem operasi yang ada. Ya, nah harapan saya Anda semua sudah memiliki beberapa gambaran atau pandangan tentang perkembangan sistem operasi dari berbagai generasi, ya. Kalau kita lihat itu apalagi yang sekarang itu sistem operasinya
sudah menggunakan sistem operasi yang berbasis chip begitu ya, sudah semakin kecil media yang bisa kita pergunakan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, seperti biasa pada akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis. Untuk kali ini ada 5 pertanyaan. Kalau Anda tadi memperhatikan dari materi yang saya berikan, Anda pasti bisa menjawab ya. Untuk yang pertama yaitu jelaskan komputer generasi pertama secara singkat. Tidak perlu panjang-panjang, saya hanya butuh yang singkat, jelas seperti itu. Kemudian tahun 2007 dan 2008 sebutkan sistem operasi yang berkembang pada saat itu. Nanti silahkan dilihat, dicari ya pada 2 tahun itu apa saja OS yang berkembang. Kemudian kapankah Windows 10 dirilis? Nomor 4, ada berapa jenis versi Ubuntu yang dikeluarkan? Ya. Ada berapa jenis versi Ubuntu yang dikeluarkan? Kemudian yang terakhir, sebutkan 2 OS lokal buatan anak negeri. Saya hanya minta 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pertemuan ketiga pada malam hari ini. Harapan saya semua materi tetap Anda simpan sebagai bahan ya. Jadi setiap akhir pertemuan saya selalu memberikan apakah itu dari video materi ataukah dalam bentuk PPT seperti itu. Nah, nanti untuk kuis seperti biasa dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Nanti linknya akan saya share di grup ya. Nah, kalaupun ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan baik lewat grup ataupun bisa langsung japri ke saya. Harapannya mahasiswa malam ini tetap menjawab kuis karena untuk kuis itu merupakan nilai harian bagi Anda. Nah, nilai harian ini nanti akan sangat membantu pada saat Anda mengikuti ujian tengah semester atau mungkin ujian akhir semester dan ternyata nilainya mungkin tidak begitu memuaskan ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi itu ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.